Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hari ini saya membuat olahan nanas dan bihun, yaitu ongol-ongol nanas bihun. Ongol-ongol ini rasanya enak, manis, ada rasa asamnya sedikit dari nanas dan teksturnya kenyal. Buatnya mudah, rasanya enak. Yuk kita buat sama-sama. Langkah pertama, di sini saya sudah menyiapkan 350 gram nanas yang sudah dibersihkan dan dicincang. Kemudian nanas ini kita haluskan, masukkan semua nanas ke blender. Lalu tambahkan secukupnya garam, 150 gram gula, secukupnya vanili bubuk, tambahkan 100 ml air. Kemudian nanas ini kita blender hingga halus. Setelah halus kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah bersih, masukkan 150 gram tapioka, kemudian tambahkan jus nanas yang kita buat tadi. Untuk jus nanasnya kita masukkan semua, kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, di sini saya akan menambahkan pewarna makanan warna kuning secukupnya. Kemudian kita aduk kembali hingga warnanya menyatu dengan adonan. Setelah warnanya tercampur rata, tambahkan 120 gram bihun jagung yang sudah direndam dan digunting. Kemudian kita aduk kembali hingga adonannya tercampur rata. Setelah tercampur rata, adonan siap untuk kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan cetakan yang telah diolesi minyak sayur. Ambil cetakan, lalu tuang adonan ke dalam cetakan hingga penuh. Nah, kira-kira seperti ini cara menuangkannya. Lakukan hingga adonannya habis. Dan di tahap ini juga kita sudah bisa memanaskan kukusan untuk mengukus. Setelah selesai, adonan siap untuk kita kukus. Kukus cetakan berisi adonan di kukusan yang telah kita panaskan selama 25 menit atau hingga matang. Setelah 25 menit ongol-ongol sudah matang, keluarkan dari kukusan, biarkan di suhu ruang hingga dingin. Siapkan 200 gram kelapa parut, lalu tambahkan secukupnya garam, kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kelapa ini kita kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit keluarkan kelapa dari kukusan. Nah, ini dia ongol-ongolnya sudah dingin, siap untuk kita sajikan. Sekarang kita keluarkan dengan bantuan tusuk sate seperti ini. Kemudian kita baluri dengan kelapa parut dan ongol-ongol siap untuk kita sajikan. Ongol-ongol nanas bihun jagung siap untuk kita sajikan. Ongol-ongol ini teksturnya kenyal, rasanya juga enak, manis, asam dari nanasnya berasa. Bunda-bunda wajib mencobanya di rumah. Oke deh, sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hari ini saya membuat olahan bihun jagung, yaitu ongol-ongol bihun. Ongol-ongol bihun ini rasanya enak, legit, manis, dan bahan-bahannya juga sangat-sangat ekonomis. Penasaran gimana cara saya membuatnya? Yuk simak videonya hingga selesai. Langkah pertama, di sini saya sudah menyiapkan 150 gram bihun jagung. Kemudian bihun jagung ini kita rendam dengan air panas hingga dia layu dan lemas. Setelah direndam beberapa saat, bihun jagungnya sudah lemas. Sekarang kita uraikan. Kemudian kita tiriskan dan sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Siapkan panci, masukkan 100 gram gula pasir, 130 gram gula aren, secukupnya garam, dan secukupnya vanili bubuk. Kemudian tambahkan 500 ml santan. Lalu kita masak sambil terus diaduk-aduk hingga gulanya larut dan santannya mendidih. Setelah gulanya larut dan santannya mendidih, matikan kompor lalu kita angkat. Siapkan wajan lalu masukkan bihun yang sudah kita rendam. Kemudian bihun ini kita uraikan. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu di sini kita akan menambahkan larutan santan yang tadi sudah kita masak dengan cara disaring agar tidak ada kotoran dari gula yang ikut masuk. Kemudian bihun ini akan kita masak hingga air gulanya menyerap ke bihun dan sedikit menyusut tapi tidak sampai kering, sambil terus diaduk-aduk seperti ini.
Jika larutan gula merahnya sudah menyerap ke dalam bihun dan sudah menyusut, ini sudah cukup. Sekarang kita matikan kompor, biarkan di suhu ruang hingga hangat. Bihunnya sudah hangat, sekarang kita akan menambahkan 150 gram tapioka. Untuk tapiokanya kita masukkan secara bertahap sambil terus diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, bihun siap untuk kita kukus. Siapkan loyang ukuran 20 x 20, kemudian olesi dengan minyak sayur. Di sini saya akan menambahkan plastik agar mudah mengeluarkan bihun dari loyang nanti. Lalu kita olesi kembali dengan minyak sayur. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah selesai, langsung aja kita tuang semua adonan bihun ke dalam loyang. Di tahap ini juga kita sudah bisa memanaskan kukusan untuk mengukus. Sekarang adonan bihun ini permukaannya kita ratakan dengan menggunakan sendok seperti ini. Setelah rata, adonan siap untuk kita kukus. Kukus loyang berisi adonan selama 30 menit atau hingga matang. Setelah 30 menit, buka penutup kukusan. Ongol-ongol bihun sudah matang, angkat dan biarkan di suhu ruang hingga dingin. Sambil menunggu ongol-ongol bihunnya dingin, di sini saya menyiapkan 150 gram kelapa parut, lalu tambahkan secukupnya garam, kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kelapa parut ini kita kukus di kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya selama 15 menit. Nah, ini sudah 15 menit, buka penutup kukusan, kemudian keluarkan kelapa parut dari kukusan. Nah, ini dia ongol-ongol bihunnya sudah dingin. Sisir pinggiran loyang seperti ini untuk mengeluarkan ongol-ongol dari loyang. Setelah itu kita balik. Nah, kira-kira seperti ini untuk mengeluarkannya. Jangan lupa untuk melepaskan alas plastiknya. Dan ongol-ongol bihun ini siap untuk kita sajikan. Sebelum disajikan, kita potong-potong terlebih dahulu. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini ongol-ongol bihunnya saya potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian saya baluri dengan kelapa parut yang sudah kita kukus sebelumnya. Untuk penyajian bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya bunda-bunda. Nah, ini dia ongol-ongol bihunnya siap untuk kita sajikan. Ongol-ongol bihun ini rasanya enak, manis, legit, dan teksturnya kenyal. Bunda-bunda bisa mencobanya di rumah. Oke deh, sampai di sini resep ongol-ongol bihun ala saya. Terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. Hai semua, assalamualaikum. Gimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hari ini saya membuat putu mayang kince durian. Putu mayang ini teksturnya kenyal, rasanya juga enak, apalagi dipadukan dengan kince durian makin endul. Penasaran gimana cara saya membuatnya? Yuk simak videonya hingga selesai. Sekarang kita buat kince duriannya. Siapkan panci, masukkan 120 gram gula aren, secukupnya garam, dan 300 ml air. Kemudian gula aren ini kita masak sambil terus diaduk hingga larut. Setelah larut, matikan kompor, kemudian gula aren ini kita saring untuk memisahkan ampas dari larutan air gulanya. Sekarang kita lanjut proses berikutnya. Siapkan panci, masukkan 160 gram daging durian, kemudian tuang kembali air larutan gula yang sudah kita saring. Lalu aduk hingga tercampur rata. Kemudian di sini kita akan menambahkan 300 ml santan. Kemudian kita aduk. Sekarang kita lanjut untuk memasak kince durian. Masak di api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan 1 sendok makan larutan tepung maizena, kemudian lanjut masak sambil terus diaduk hingga mendidih dan meletup-letup seperti ini. Setelah meletup-letup dan mendidih seperti ini, matikan kompor lalu sisihkan.
Sekarang kita lanjut untuk membuat adonan putu mayang. Didihkan secukupnya air, lalu masukkan 280 gram bihun atau 4 keping bihun jagung. Kemudian bihun jagung ini kita masak hingga teksturnya lembut dan terurai. Jika bihun jagungnya sudah terurai dan lembut seperti ini, sekarang kita angkat dan tiriskan. Setelah diangkat dan ditiriskan, bihun jagung ini kita pindahkan ke wadah yang lebih besar. Kemudian di sini saya akan menambahkan secukupnya garam. Lalu kita aduk hingga garamnya tercampur rata dengan bihun. Setelah tercampur rata, di sini saya akan menambahkan 100 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata. Sekarang saya lanjut mengaduk menggunakan tangan. Mengaduknya cukup diaur-aur seperti ini hingga bihunnya tercampur rata dengan tapioka atau tepung sagu. Setelah tercampur rata, adonan ini akan saya bagi menjadi 4 bagian sama rata. Siapkan mangkok kecil, lalu tambahkan 2 sendok air. Kemudian tambahkan secukupnya pewarna makanan. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuang ke bihun yang sudah kita bagi-bagi tadi. Lalu kita aduk hingga warnanya menyatu dengan bihun. Lakukan langkah yang sama hingga semuanya selesai. Untuk bagian yang berwarna putih, di sini saya hanya menambahkan 2 sendok makan air. Kemudian kita aduk hingga teksturnya sedikit basah. Setelah selesai, bihun siap untuk kita masukkan ke dalam cetakan. Di sini saya sudah menyiapkan cetakan yang telah diolesi minyak sayur. Ambil 1 cetakan lalu masukkan secukupnya bihun. Nah, kira-kira seperti ini. Ambil lagi 1 cetakan, masukkan lagi secukupnya bihun. Lakukan langkah yang sama hingga semuanya habis atau selesai. Setelah selesai, siap untuk kita kukus. Kukus cetakan yang berisi adonan selama 25 menit atau hingga matang. Setelah 25 menit putu mayang sudah matang, keluarkan dari kukusan dan biarkan di suhu ruang hingga dingin. Setelah dingin, putu mayang langsung kita keluarkan dari cetakan. Cukup dibalik seperti ini saja untuk mengeluarkan putu mayang dari cetakan. Putu mayang ini bisa langsung kita sajikan. Tata putu mayang di mangkok saji, kemudian siram dengan kince durian. Nah, ini dia putu mayangnya siap untuk kita sajikan. Putu mayang ini teksturnya kenyal, rasanya juga enak, manisnya pas. Duriannya juga berasa banget. Bunda-bunda wajib mencobanya di rumah. Oke deh, sampai di sini resep putu mayang kince durian ala saya. Terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.